Halo guys, selamat datang di channel Jadul Series, channel yang menceritakan tentang drama dan film jadul. Sebelum kalian menonton videonya, pastikan dulu kalian sudah subscribe dan nyalakan loncengnya. Scene diawali dengan Han Kyul yang menemui manajer Hong di kedai kopi, yang akan Han Kyul kelola bersama manajer Hong. Han Kyul pun sempat protes kepada neneknya, karena kedai itu terlalu ringsek. Namun, sialnya, neneknya tidak mau tahu dan malah menyita mobil dan mengancam akan menjual apartemen tempat Han Kyul tinggal. Di tempat lain, Enchan juga sedang sedih karena menatapi sasana taekwondonya yang telah kosong. Jadi, Han Kyul dan Enchan sedang bersama-sama galau guys. Tak habis akal, Han Kyul pun membujuk sang nenek untuk memberikan sedikit keringanan. Namun, sepertinya tidak berhasil guys. Ia pun malah diceramahi sang nenek. Oh iya, di sini ini juga pertama kalinya diperlihatkan pertemuan antara Han Kyul dengan ayahnya, yang nampaknya hubungan keduanya tidak begitu akrab guys. Han Kyul yang galau pun mencoba menelpon Han Yeoju dan berniat ingin mampir. Yeoju pun mempersilahkan Han Kyul untuk mampir ke rumahnya. Namun, begitu sampai rumah Yeoju, Han Kyul kaget karena yang membukakan pintu adalah Han Suk. Dengan muka bete dan tercium sedikit aroma kecemburuan, Han Kyul pun mengobrol sedikit lalu pulang. Scene berpindah ke Go Eun-chan yang nampaknya sudah mendapat pekerjaan baru sebagai penjahit boneka. Saat dalam perjalanan pulang, Eun-chan tidak sengaja menabrak pasangan yang sepertinya habis balik dari ngedate guys. Si cowok pun marah dan berniat untuk menghajar Eun-chan. Namun, Eun-chan tetap tidak mengurusinya dan lebih memilih untuk mencoba menyelamatkan boneka yang basah karena hujan. Namun karena si cowok lebay, pacarnya malah ilfil guys. Dan ketika ingin mengejar pacarnya, si cowok itu dipegang oleh Han Kyul, yang ternyata secara kebetulan sedang lewat di daerah itu. Ujung-ujungnya, cewek dan cowok itu pun malah bertengkar. Eun-chan dan Han Kyul pun menggunakan kesempatan ini untuk kabur. Wah, bener-bener hebat ya mereka ini guys. Eun-chan pun menginap di apartemen Han Kyul karena hujan. Sepertinya tidak akan reda hari itu. Di rumah Han Kyul, Eun-chan melihat-lihat koleksi piringan hitam milik Han Kyul. Eun-chan pun terpaku pada satu kepingan. Dan ketika Eun-chan langsung flashback ke masa kecilnya, di mana itu terlihat Eun-chan kecil dan adiknya yang sedang bermain-main dengan ayah dan ibunya. Eun-chan pun seketika menangis mengingat hal itu. Memang dimanapun juga pasti menangis ya guys. Tiba-tiba Han Kyul muncul sambil ngomel karena Eun-chan memegang piring hitam dengan tangan yang masih basah. Karena melihat Eun-chan nangis, Han Kyul meminta maaf karena dia mengira Eun-chan nangis karena dibentaknya. Padahal bukan itu alasan Eun-chan menangis. Eun-chan pun berkata bahwa ayahnya dulu juga hobi mengkoleksi piring hitam. Saat sedang memasak nasgor, Han Kyul pun bertanya mengenai ayah Eun-chan, di mana ternyata ayah Eun-chan sudah meninggal, sehingga Eun-chan terpaksa menjadi tulang punggung keluarganya guys. Setelah pembicaraan tersebut, Eun-chan pun ngobrol dengan Han Kyul sambil menjahit boneka-bonekanya yang rusak. Di situ, Han Kyul bercerita tentang Yeoju yang membuat dia bersedih. Di sela-sela obrolan itu, Eun-chan pun menanyakan tentang kedai kopi yang akan dibuka oleh Han Kyul. Han Kyul pun memberitahu bahwa nama kedai yang akan mulai untuk dikelolanya adalah Hwangja Cafe. Mengetahui hal tersebut, Eun-chan pun kaget dan sangat antusias. Eun-chan pun mengompor-ngompori Han Kyul untuk menjalankan kedai kopi itu dan memperkerjakan Eun-chan sebagai salah satu karyawannya. Termakan hasutan Eun-chan, Han Kyul pun terlihat mulai setuju untuk menjalankan kedai tersebut. Dan mereka pun akhirnya tidur guys. Oh iya guys, di sini Han Kyul masih mengira bahwa Eun-chan adalah cowok ya guys. Keesokan paginya, saat Han Kyul terbangun, ternyata Eun-chan sudah pulang dan meninggalkan surat yang berisi bujukan untuk membuka kedai kopi guys. Han Kyul pun akhirnya menelpon neneknya dan memutuskan untuk mencoba peruntungan dengan mengelola Hwangja Cafe. Setelah itu, Han Kyul pun menelepon Eun-chan dan mengajaknya untuk survei pasar. Saat sedang keliling-keliling melakukan survei pasar,
mereka berdua melihat opa-opa tampan yang menjual waffle. Hankyul pun bertanya kenapa ramai sekali dan kenapa pembeli adalah ciwi-ciwi semua. Enchan mengatakan bahwa dia adalah penjual waffle terkenal di kota ini. Di sela-sela itu, mereka mendengar kabar bahwa Satpol PP sedang menuju ke tempat itu. Opa-opa ganteng itu pun langsung menutup dagangannya dan pergi. Hankyul dan Enchan pun mengikuti mereka dan menawarkan opa itu untuk kerjasama, guys. Setelah itu, scene berpindah pada Enchan yang membujuk manajer Hong untuk mengatakan kepada Hanyul bahwa ia adalah laki-laki. Manajer Hong tidak mau, tapi Enchan tetap saja bersikukuh dan memohon. Di sela-sela pembicaraan mereka, Hankyul pun muncul dan membicarakan target penjualan kopi kedai tersebut, di mana sasaran pelanggannya adalah anak muda berusia 20 tahunan yang tinggal di daerah itu, guys. Dan juga menjual side dishes berupa waffle. Hankyul pun ingin merubah nama kedai itu dari Wangja Cafe menjadi Prince dan berencana merekrut 4 karyawan muda yang good looking tentunya ya, yang ganteng-ganteng tadi lah. Karena masih merasa sebagai perempuan, Enchan pun bertanya apakah ia bisa bekerja di kedai itu. Namun, manajer Hong pun mengatakan bahwa ia tidak bisa. Karena Hankyul masih mengira bahwa Enchan adalah cowok, ia malah balik memarahi manajer Hong dan berkata bahwa Enchan adalah karyawan pertama pilihannya. Bener-bener ya gue Enchan nih. Scene berpindah pada Hansyuk dan Yeoju. Ya pasti kalian tahu lah ya guys, mereka lagi mesra-mesraan di studio. Tapi Mimin langsung skip aja ya guys, karena Mimin malas bahas dua bucin ini. Keesokan harinya, Enchan mengirim susu ke rumah Hansuk. Ya, seperti biasa, Enchan bermain bersama anjing Hansuk dan mengobrol sebentar dengan Hansuk. Ya, dari percakapan mereka berdua, Enchan sepertinya sedikit menaruh hati pada Hansuk. Sementara itu, Hankyul pun berbincang dengan neneknya tentang ide untuk merenovasi dan meremajakan kedai kopi Wangja. Setelah itu, ia menghubungi temannya yang bernama Jin Harim untuk meminta bantuan merenovasi Wangja Cafe. Keesokan harinya, Hankyul dan kawan-kawan pun memulai untuk merenovasi Wangja Cafe. Di sela-sela renovasi, si manusia gorila menghampiri Enchan dan mengajak dia untuk duel. Si gorila ini masih belum ngeh kalau Enchan adalah kakak dari Eunsae. Tapi alih-alih berantem, Enchan malah meminta bantuan gorila untuk angkut-angkut barang. Karena si gorila ini agak oon, jadi mau deh bantuin Enchan. Melihat si Minyop yang kuat dan tangkas, Hankyul pun menawarinya untuk menjadi karyawan di Coffee Prince atau Wangja Coffee. Dan dia pun menerima tawaran itu dan merenovasi pun berlanjut guys. Di suatu siang, Enchan meminta tolong kepada Minyop untuk memesankan biji kopi guys. Namun, karena Enchan lagi berantem dengan Jin Harim, ia memberikan instruksi yang terlalu cepat dan membuat Minyop yang lelet ini menjadi bingung guys. Pada malam harinya, Yeoju menelpon Hankyul dan meminta maaf karena telah membahas-bahas mengenai ayah Hankyul. Pada waktu Hankyul berkunjung ke rumahnya guys, Hankyul pun mengeluarkan jurus modusnya dan meminta Yeoju untuk menggambar tembok kedai. Dan mereka pun iji-iji gitu lah guys. Ya seperti PDKT gitu. Keesokan paginya, terlihat Enchan datang ke kafe dan berniat untuk menjahili Hankyul. Namun ia kaget melihat Yeoju ada di situ guys. Di scene kali ini terlihat ada sedikit raut kecemburuan di wajah Enchan. Lalu ketika Hankyul dan Yeoju akan pergi makan siang, pesanan biji kopi pun datang. Mereka semua terkejut karena pesanan yang datang adalah 20 kantong. Sedangkan yang dibutuhkan hanya 2 kantong. Sontak Hankyul pun langsung memarahi Enchan dan menyuruh Enchan untuk berhenti dari pekerjaannya. Padahal ini semua adalah salah Minyok yang salah memesan karena dia agak on guys. Dan cerita pun berlanjut. Segitulah untuk episode 3 ini ya guys. Jangan lupa subscribe dan juga like-nya. Thank you for watching. Bye-bye.